Halo teman-teman, selamat datang di Cyclab Podcast. Di sini kita akan ngobrol santai seputar cyber security. Dan di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang bukan sekedar pakar, tapi juga panutan saya dalam dunia mengulik suatu yang berkaitan sama cyber security, terutama di dunia IoT. Di sini ada Mas Rama Trinanda. Dan Mas Rama Trinanda ini rencananya di tahun ini akan membawakan materi juga di acara tahunan IDSecConf atau Indonesia IT Security Conference yang tahun ini diadakan di Makassar, tepatnya di Universitas Negeri Makassar. Jadi buat teman-teman yang sedang berada di Makassar, nanti ada banyak sekali pemateri yang cukup menarik. Di sana akan ada Mas Aan Wahyu, Mas Nosa Sandi, Mas Faisal Ilham, ada juga Pak Hendra Rudiansyah, ada Pak Obrina Brilian, lalu ada Mas Baskoro dan timnya, lalu ada Kang Ali, dan juga salah satunya ada Mas Rama juga yang sekarang sedang berada di depan kita semua. Jadi buat teman-teman jangan lupa tanggal 6 sampai 7 November di Universitas Negeri Makassar untuk ikut acara IDSecConf 2025. Oke. Selamat datang Mas Rama di Cyclab Podcast. Ya, Selamat datang ya. ya terima kasih banyak. Ini setelah kita undang akhirnya beliau berkenan juga untuk datang ke podcast kita. Ini sangat-sangat istimewa bagi saya. Jadi Mas Rama ini sudah berkali-kali membawakan materi yang terutama seputar IoT ya. Dan di sini tuh sebenarnya kita pengen tahu dari materi-materi yang kebanyakan seputar IoT itu Mas Rama kenapa bisa tertarik dan juga apa alasan Mas Rama itu otak-atik terutama perangkat IoT ya terutamanya. Mungkin Mas Rama bisa jelaskan. Mungkin apa ya? Perangkat IoT itu kenapa saya bahas itu karena mungkin ada influence-nya juga ya dari saya bilang yang pakai security sebelumnya juga dari saya gitu. Oh iya. Saya bilang itu bisa ada Pak Hero yang bisanya awalnya itu dia yang oprek-oprek wireless. Iya. Saya Jadi, sering baca-baca baca-baca artikelnya di jadi di webblognya juga gitu. Oh, jadi sebelum sebelum Mas Rama benar-benar terjun ke untuk istilahnya ngoprek ke IoT itu Mas Rama terinfluence juga oleh artikel dari Pak Hero. Pak Hero. Ya, yang kita tahu emang Pak Hero itu cukup legend ya. pada masanya. Oh, jadi gitu. Terus akhirnya Mas Rama terjun dan melanjutkan mendalami ngopreknya itu di dunia yang seputaran IoT. Oke, jadi itu alasannya teman-teman. Ya, awalnya itu memang dari wireless dulu ya, perangkat wireless. Itu kan gampang didapatkan gitu. Ya, betul. Itu dulu Mas Rama sempat terpikir nggak sih ya dari artikel yang Mas Rama baca di blognya Pak Hero itu Mas Rama sempat terpikirkan nggak sih ternyata cara kerjanya kayak gini berarti beberapa perangkat bisa dong kita otak-atik gitu. Iya, memang seperti itu ya. Saya lihat mungkin Pak Hero mungkin lebih banyak ngoprek yang tipe router yang berbeda ya. Yang router. Cuma waktu itu saya lihat ada potensinya juga ketika OpenWrt saya itu juga dapat diimplementasikan tidak hanya ke WRT yang lain, ke router biasa kayak TP-Link gitu. Iya, tapi ternyata bisa dipakai buat perangkat hacking gitu. Tools hacking. Awalnya memang itu hacking yang sederhana aja deh, kayak jamming gitu. Iya. Kayak bisa nggak sih dari perangkat router ini tuh kita otak-atik kita jadikan sebuah alat untuk untuk membantu kita penetration testing, untuk hacking kayak misal dari router itu
dari router itu bisa jadiin apa aja sih, mungkin gitu ya Mas Rama. Oke, jadi karena tadi kan otak-atiknya seputar IoT. Kalau menurut Mas Rama, karena Mas Rama sering ngebawain materi ini di konferensi. Nah, menurut Mas Rama tuh kenapa perangkat-perangkat itu lebih bisa dibilang cukup rentan dan untuk langkah-langkah prevensinya kalau menurut Mas Rama itu apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan pembuatnya gitu. Sebenarnya gini, banyak dari produk-produk IoT itu sebenarnya tidak melewati uji-uji penetrasi sebenarnya. Bisa kita lihat aja, baik itu secara firmware ataupun hardware-nya. Tidak diperiksa dengan sebaik mungkin. Jadi ketika digunakan memang tidak terlihat. Iya, karena itu kan daily aja ya. Secara fungsional, berfungsi bagaimana mestinya produk itu ya. Cuma ketika kita lihat, kita inspeksi itu sebaiknya koneksinya, komunikasinya dengan server itu ternyata banyak ada kerentanan yang dibiarkan begitu saja oleh developernya, kemudian manufakturnya juga kayak gitu. Jadi emang perangkat-perangkat IoT itu kebanyakan karena mereka itu produksinya massal, itu kebanyakan mereka dibikin dan juga ada yang mungkin kecolongan istilahnya ya, kecolongan atau terlewat proses akhirnya. Jadi perangkat-perangkat itu cenderung setelah rilis pertama itu kemungkinan bakal ditemuin kerentanan gitu mungkin ya. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi penyebabnya karena mungkin produk-produk murah juga banyak kan IoT yang murah itu tidak dibuat secara serius secara keamanannya. Itu kebanyak dari produk-produk Cina yang murah gitu, seperti itu. Dari sana. Dia tidak bikinnya itu untuk berkelanjutan gitu sebenarnya. Satu produk udah selesai gitu aja. Iya, jadi lebih ke ketika penjual dijual pun sebenarnya dijual begitu saja. Jadi mereka tidak akan memperbarui firmware-nya lagi. Berarti gitu. mereka tidak melakukan maintain terhadap perangkatnya ataupun firmware-nya. Jadi mereka beli putus, jadi ya udah itu dijual laku. Yang penting taunya produknya laku gitu aja, nggak ada maintenance. Iya. Beda-beda ada yang produk yang misalnya maintenance-nya di maintenance secara lama, itu biasanya produk-produk yang bagus. Misalnya itu mungkin mereka bisa menerima itu. Misalnya ketemuan keamanan bisa diperbaiki di berikutnya. Tapi ada juga banyak yang produk-produk yang tidak yang sebenarnya harganya murah, fungsional juga, cuma tidak serius dengan keamanannya gitu. Iya. Seperti itu rupanya. Iya, jadi ya memang banyak sih, apalagi sekarang perangkat IoT terkenal murah-murah juga kan di pasaran, dan itu sangat mudah untuk kita jangkau, dan harganya pun ya itu tadi karena murah kita bisa beli sembarangan. Tapi di sisi lain ya resikonya adalah rentan terhadap serangan-serangan seperti itu. Ya, bisa bilang kayak ini. Kadang kita bisa bilang ada harga, ada rupa, ada kualitas juga. Cuma kadang bisa jadi juga harga tinggi, cuma kualitasnya agak kualitas keamanannya juga bisa kurang jadi diperhatikan. Tidak bisa sebenarnya dipadu-padankan juga sebenarnya antara harga dan kualitas. Cuma banyak dari yang produk yang harga tinggi itu menjaga kualitas keamanannya itu. Standarnya gitu. Standarnya seperti itu. Jadi itu kenapa cukup banyak perangkat-perangkat IoT itu yang ya dari awal rilis udah rentan ya, mungkin karena itu dari produksinya udah kurang diperhatikan di sisi keamanannya. Lalu kita lanjut ke proses researchnya Mas Rama nih. Dari Mas Rama sendiri ada cerita menarik nggak waktu waktu research suatu perangkat IoT, atau waktu Mas Rama itu nyoba studi kasus di perangkat IoT-nya itu ada hal yang cukup unik atau yang menarik gitu nggak yang Mas pernah coba?
mungkin menarik karena mereka menggunakan teknologi yang berbeda-beda ya. Oh. Hampir protokol yang berbeda. Iya. Ada yang HTTP, ada yang UDP Iya, aja, kemudian ada ya kayak yang kemarin saya bahas itu ada apa Mosquito, Iya, NTTP gitu. mosquito. Jadi kelihatan apa ya? Perbedaan protokol itu membuat apa ya, cara hackingnya juga berbeda Berbeda-beda. gitu. Oh, justru Kemudian itu hal uniknya. media-medianya misalnya wireless, kemudian wifi, Wi-Fi, bluetooth. Oh. Iya. Berarti hal uniknya itu lebih ke karena kadang protokol yang digunakan tuh protokol yang cukup lama dan itu tuh ya memang by default itu rentan gitu. Kayak Iya, misal HTTP yang masih belum pakai layer security. Terus misal MQTT yang ternyata Iya. MQTT-nya tuh sekedar broadcast saja, nggak ada enkripsinya. Terus misal pakai UDP yang dia ya nggak ada proses enkripsinya juga. Jadi itu ternyata hal yang cukup unik di proses researchnya Mas Rama. Iya. Itu buat Terus kita buat apa ya? Buat kita jadi apa? Berbeda protokol sekarang kita buat kita lagi belajar lagi ya. Belajar lagi protokol yang lama-lama ini gimana sih jadi sebenarnya kita nih, prosesnya gimana. jadi kita bisa belajar sejarah juga di Yes, situ. benar. Kayak misal ada protokol yang mungkin cukup lama yang kita asing, ternyata itu protokol lama. Jadi kita harus tahu gimana cara mengenkapsulitnya, Iya. bagaimana cara Mitigasinya gitu. mitigasinya Harusnya seperti apa. udah ada sebenarnya kenapa yang enggak Iya, gitu ya. dan kalau misal itu udah benar-benar usang dan tidak ada pembaruan, ya mau nggak mau harus diapain kayak gitu. Gitu ternyata. Oke. Terus itu kan cerita yang unik ya. Kalau misal kendala yang Mas Rama selama ini alami ketika proses research tuh ada di mana kalau perangkat-perangkat IoT itu? Apa ya? Perangkat IoT ini kadang kan kita ngecek itu tidak hanya di apa ya, di komunikasinya juga lihat di hardware-nya juga ya. Yeah. Kadang ada kalau kesulitannya kadang banyak dari manufaktur itu tidak mengaktifkan apa ya, protokol debugnya gitu. Ya memang mungkin itu salah satu strategi pengamanannya dari mereka ya. Cuma itu ketika kita cari celah di sana itu menjadi kesulitan sendiri. Kita tidak bisa mengakses protokol debugnya gitu ya, serialnya gitu. Jadi kita pengecekan tuh hanya setengah juga ya, setengah aja ke komunikasi aja. Harusnya kan pengecekan kalau keamanan itu tidak hanya di protokol di komunikasinya juga di hardware-nya gimana, kemudian di software-nya juga gimana gitu. Jadi ada banyak yang nggak bisa diekstrak juga firmware-nya gitu. Jadi kesulitannya lebih ke inisial aksesnya ke perangkat IoT itu. Jadi kalau misal Mas Rama nemuin istilahnya perangkat itu ternyata nggak ada yang bisa kita colokin pakai USB karena powernya cuma dari power DC. Padahal itu bisa. Nah itu kita perlu cari debug point-nya di mana. Nah tapi serialnya gitu. Ya serialnya. Tapi ternyata waktu dibongkar pun tempat serialnya juga nggak ada. Jadi kita harus bener-bener bongkar lagi dari dokumentasi si chipnya atau prosesornya kayak gitu. Terus belum lagi kalau misal tadi yang Mas Rama mention itu terkait di MMC-nya kita bisa melakukan extract firmware. Nah, extract firmware itu pun juga nggak semudah itu juga. Ada firmware yang diimplementasikan enkripsi dari hardware-nya. Nah, itu kan berarti nggak bisa kita ekstrak ya. Kesulitannya dari situ berarti. Oke. Nah, kalau berdasarkan research yang Mas Rama selama ini lakukan, ya ada beberapa hal unik juga dan ada beberapa hal yang membuat Mas Rama itu sulit untuk melakukan researchnya. Nah, kalau kita berbicara dari sisi pengguna ya, kalau menurut Mas Rama ini, kira-kira apa hal yang berisiko bagi pengguna yang menggunakan perangkat-perangkat IoT yang secara keamanan itu nggak di maintain sama vendor atau manufakturnya. Kalau dari Mas Rama apa aja tuh kira-kira resikonya? Resikonya kan kebanyakan sih kita nginput apa ya,
Dari user itu kan kebanyakan untuk perangkat-perangkat IoT ini untuk terhubung dia harus bikin akun. Oh, Ketika mungkin kelemahannya mungkin kelihatannya ada IDOR, ada apa gitu kan. Cuma kan melihat dari strukturnya maturity-nya dari si codingnya sebenarnya karena kita nggak bisa menilai. Betul. Cuma dengan melihat ketidakseriusannya dia berarti menjaga keamanan itu sama bisa aja. minta bisa dimungkinkan juga ya data-data yang kita bikin untuk membuat akun di untuk sana, terhubung ke servernya itu ternyata bisa disalahgunakan sama orang. ya. Oh iya, katakanlah kita ngomongin perangkat IoT, contohnya CCTV kan udah banyak banget yang bisa dibilang itu IoT. Terus ada doorbell, ada juga yang namanya kunci gembok yang IoT itu juga ada. Nah, berarti kalau misal ada manufaktur atau vendor atau perusahaan yang membuat itu dan nggak peduli masalah keamanannya, sama aja berarti dia membahayakan penggunanya itu kalau gitu, Mas. Iya, itu sebenarnya kunci dari IoT untuk itu sebenarnya kan ada keamanan dan keselamatannya harus dijaga gitu. Harus benar-benar dijaga. Apalagi untuk perangkat misalnya IoT seperti smart lock gitu kan. Smart lock. Itu kan digunakan untuk menjaga keselamatan orang di dalamnya. Betul. Kalau misalnya bisa di bypass secara cara wireless itu justru malah jadi malah jadi bumerang. Bumerang jadi bagi penggunanya. Iya, betul. Belum lagi itunya, ya itu concern kita juga selain keselamatan, juga keamanannya gitu. Ya, kayak misal itu tadi ada CCTV-nya ternyata rentan dan ternyata ada celah keamanan IDOR. Jadi pengguna satu bisa ngelihat pengguna yang lain. Jadi bisa ngintip lah istilahnya. Itu juga cukup bahaya sih kalau di dunia IoT. Iya, lanjut ya ke masalah di sisi vendornya atau manufakturnya atau pabriknya. Kira-kira kalau dari Mas Rama itu apa yang bisa dilakukan untuk perusahaan sebagai pihak yang mengeluarkan perangkat itu? Ya harusnya perusahaan bisa bisa lebih serius dengan produknya, baik itu secara hardware-nya, kemudian software-nya yang digunakan, firmware yang digunakan. Sebisa mungkin harus menjaga keamanan si penggunanya juga sebenarnya. Bagaimana perangkatnya fungsional, cuma juga harus aman. Perangkatnya harus jalan, cuma harus aman. Iya, betul. Jadi tidak sekedar pabriknya bikin perangkat ya udah, yang penting jalan gitu. Jadi benar-benar harus serius untuk ini perangkatnya mau dipakai sama pengguna, masa pabriknya lepas tangan setelah perangkatnya dipasarkan. Kuncinya gini, kayak kalau sesuatu yang aman pasti jalan itu dalam teknologi gitu. Betul. Kemudian yang jalan belum tentu aman gitu. Jadi kalau mereka lihat fungsionalnya jalan aja itu mungkin agak kurang ya. Oh, betul. Iya sih, mungkin itu masukan buat teman-teman para vendor manufaktur dan juga perusahaan yang mungkin membuat produk-produk yang fokusnya ke IoT biar lebih diperhatikan, karena penggunanya kan otomatis masyarakat ya. Jadi sebisa mungkin membuat suatu produk itu yang bisa dipastikan aman dan juga keamanannya itu lebih terjamin atau di-maintain gitu. Oke, lalu kalau dari Mas Rama kira-kira ada tips nggak buat teman-teman yang mau menggunakan perangkat IoT atau mau membeli produk-produk IoT itu, kira-kira tips dari Mas Rama itu apa yang perlu dipastikan? Agak susah sebenarnya kalau soal produk ya. Cuma yang bisa perhatikan mungkin usahakan membeli produk itu yang punya program vulnerability disclosure-nya gitu.
punya vulnerability disclosure-nya sendiri. Udah bisa dibilang mereka menerima input masukan tentang keamanan produk mereka dan mereka memaintainnya gitu. Ada banyak produk yang sekarang udah membuka program itu FDD lebih terbuka dan lebih menerima ketika ada masukan terkait keamanan. Jadi ya kalau gitu bisa ditarik kesimpulan buat teman-teman yang ingin menggunakan produk, terutama produk IoT, itu bisa coba dicari vendor yang serius untuk menanggapi masalah terkait security. Kayak tadi yang dimention Mas Rama itu, beberapa vendor sudah mulai terbuka ketika ada temuan-temuan kerentanan di sisi security-nya. Nah, itu mungkin bisa dijadikan acuan buat teman-teman untuk apakah produk ini layak atau tidak untuk digunakan. Karena kalau kita hanya sekedar menggunakan produk yang kita juga nggak tahu asal muasalnya dari mana dan apakah mereka itu serius atau tidak menggunakan untuk memaintain perangkatnya, itu juga pasti bakal jadi bumerang juga buat kita ya, Mas Rama, terutama. Ya, tidak harus yang berharga mahal ya, cuma harus produk yang bisa dibilang serius dalam menjaga keamanannya gitu. Oh iya, betul. Menerima masukan dari para peneliti seperti itu ya. Betul. Iya, betul banget. Oke, lalu ini berbicara lagi terkait research. Nah, ini ada nggak tips dan trik dari Mas Rama untuk teman-teman yang ingin mencoba research di seputaran area IoT? Ada nggak tips dari Mas Rama? Apa ya? Coba banyak jangan satu produk aja. Misalkan jangan satu produk, kemudian banyak protokol yang digunakan gitu. Misalnya ada produk smart lamp, bisa pilih smart lamp yang menggunakan wifi, kemudian bluetooth, kemudian ada Zigbee-nya, coba lebih banyak gitu. Oke, berarti mudah-mudahan lebih banyak banyak ilmu yang didapatkan dengan produknya, protokol yang berbeda, kemudian media yang berbeda. Iya, berarti ya sesuai yang dikatakan Mas Rama tadi ya. Untuk memulainya tuh banyak sekali hal yang bisa kita explore, karena di dunia IoT itu bukan hanya menggunakan satu protokol saja atau menggunakan istilahnya lingkupnya di situ-situ saja, tapi ternyata itu sangat luas. Ada teknologi yang mungkin tadi smart lampu atau lampu yang pintar. Nah, itu ternyata menggunakan teknologi wifi, ada lagi yang menggunakan teknologi Bluetooth, ada yang menggunakan teknologi Zigbee, dan itu protokolnya ternyata itu berbeda-beda, dan kita bisa explore lebih jauh, dan kita bisa belajar dari hal-hal tersebut gitu. Kita bisa belajar protokolnya, kemudian mediumnya, kemudian ada arsitekturnya juga berbeda-beda gitu kan. Ketika Zigbee harus punya gateway-nya gitu, seperti itu. Iya, betul. Iya, ini tentu satu hal yang sangat menarik sih untuk kita explore. Ya, mungkin karena kita udah sejauh ini, pembahasan kita bisa kita akhiri sampai di sini. Saya cukup berterima kasih banyak kepada Mas Rama sudah berkenan untuk hadir ke acara podcast kali ini. Jadi buat teman-teman, jangan lupa nanti tanggal 8 sampai 9 November 2025 itu ada acara IDSecConf yang diadakan di Makassar, tepatnya di Universitas Negeri Makassar. Infonya dari 6-7 ada training, ada workshop juga, kemudian 8-9 baru ada konferensi. Iya, berarti ya 6-7 ada workshopnya, baru di hari berikutnya ada konferensinya. Ya, mungkin itu saja teman-teman di kesempatan kali ini. Jadi nantikan episode podcast kita yang selanjutnya, yang seharusnya ada berbagai narasumber yang menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cyclep Podcast. Terima kasih banyak dan sekian.